4 hal ini, usahakan dalam tiap hari masuk dalam tubuh Anda. Semua orang sudah tahu kalau ada piring kita, ada satu piring yang isinya buah-buahan ya dengan beraneka warna dan rasa ya. Katakanlah dicocol, katakanlah pakai misalkan kayak rujak, kuah rujak gitu dengan satu piring lagi yang misalkan isinya nasi goreng. Semua orang sudah tahu mana yang sehat gitu kan. Mana yang lebih baik untuk tubuh kita, mana yang mengandung vitamin, mineral segala macam yang full nutrisi lah. Semua orang kan jawab sayur atau buah-buahan terujak tadi daripada nasi goreng tadi. Boleh nggak makan nasi goreng? Nggak ada yang larang kok, ya, nggak ada yang melarang. Tapi ingat, akan beda nasib ketika orang tiap hari dia membiasakan makan yang tadi, makanan-makanan sehat tadi, dibandingkan dengan makanan yang cuma sekedar menyenangkan lidahnya. Ya, akan tiba waktunya akan teruji itu semua. Ya, betul memang kita semua akan mati. Mau makan rujak, mau makan nasi goreng, kita semua akan mati. Tapi pengen kan, kita kan semua pengen ya, agar bisa ibadah tuh lebih baik ya, ibadah optimal dan sempurna. Gara-gara tiap hari katakanlah makan yang nggak sehat, akhirnya apa? Lutut sakit, tangan sakit, badan sakit, akhirnya apa? Sholat pun nggak bisa sempurna. Gitu loh. Jadi emang seorang mukmin itu kesehatan yang dia dapatkan, dianugerahkan Allah itu dioptimalkan atau jadikan sarannya dia untuk melakukan ketaatan gitu loh. Lagi sehat, bangunlah malam. Lagi sehat, banyaklah sholat sunnah. Lagi sehat, ya bacalah Quran. Lagi sehat, banyaklah bersedekah, berbuat baik. Supaya apa? Ketika nanti dia sedang sakit atau diberi ujian sakit, ya pahalanya tetap mengalir. Kata Nabi SAW seperti itu. Ya, barang siapa membiasakan suatu kebiasaan baik ya atau ibadah, ya maka ketika dia sakit, maka ada pahala otomatis yang mengalir di sana. Contoh biasa dia sholat duha, tiba-tiba misalkan dia nggak bisa sholat duha karena uzur, maka pahala duhanya tetap datang. Seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Nah, kembali ke disbiosis tadi, Bapak sekalian. Ya, ketakseimbangan tadi. Maka apa yang harus kita lakukan dengan itu semua? Ya, apa yang harus kita kerjakan agar ya keseimbangan tadi kembali? Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam perut kita, dalam pencernaan kita sudah Allah ciptakan keseimbangan di sana. Ya, sudah Allah ciptakan keseimbangan di sana. Ya, maka jagalah keseimbangan itu. Dengan cara apa? Nah, kita harus lihat ya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam pencernaan atau perut kita itu. Ya, ternyata Bapak sekalian ya, sel-sel atau imunitas ya, atau sel imun lah, dan bahkan hormon-hormon yang memberikan sensasi kebahagiaan dalam diri manusia itu sebagian besar atau mungkin boleh dikatakan 80% dibuatnya itu di pencernaan ya. Nah, maka ketika ada orang yang mengalami ketakseimbangan seperti itu, ya apa harus dikerjakan? Ya kembalikan keseimbangannya, ya. Kembalikan keseimbangannya. Mungkin Anda yang mendengar tadi voice note saya tadi, situ ada sempat saya jelaskan tentang apa ya? Tentang air tajin ya, air tajin. Air tajin itu isinya apa? Sebenarnya amilum. Fungsinya apa dia? Fungsinya mengembalikan salah satunya adalah keseimbangan asam lambung. Ya, karena kalau sudah tidak seimbang bakteri-bakteri ada pada pencernaan kita itu, jemaah sekalian, maka otomatis komposisi bakterinya pun akan berubah. Jadi kalau saya ditanya berarti salah satu solusi kita untuk menguatkan ya, menguatkan pencernaan kita di saat seperti sekarang apa? Ya minum air tajin salah satunya. Ya tentunya beras yang sehat ya, beras yang bebas residu pestisida ya, atau mungkin kimia sintetik yang lain seperti itu. Ya, kalau mungkin nggak ada air tajin, Anda bisa bikin misalkan air tajin dari singkong juga bisa. Dan ingat kalau bikin air tajin, Bapak sekalian, jangan menggunakan api yang besar. Ya, jangan menggunakan api yang besar. Ada beberapa rice cooker sekarang, setahu saya ada namanya slow cooker, itu bisa bikin air tajin atau bisa dapatkan air tajin di sana. Subhanallah ya. Jadi begitu mudah sebenarnya salah satu caranya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kita tahu bahwa si bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita tadi ya, jemaah sekalian, mereka memerlukan makanan ya, mereka memerlukan makanan. Oleh karena itu ya, saatnya kita memberikan makanan-makanan kepada mereka. Apa kategori makanan atau nama makanan tadi? Ya, secara umum kita menyebutnya prebiotik, pakai E ya, prebiotik. Ya, prebiotik itu makanan mereka. Apa saja banyak, ragamnya banyak sekali ya, tapi secara umum sayuran, buah-buahan ya, atau yang kita makan itu sebenarnya itulah
prebiotik. Jadi kalau saya bagi jadi empat hal ini ya. Jadi kalau kita mau kasih makan dia itu, maka 4 hal ini coba Anda mulai rutinkan dikonsumsi setiap dan sesuaikan dengan tubuh Anda atau kondisi tubuh Anda. Yang pertama sayuran, yang kedua buah-buahan, yang ketiga rempah, yang keempat rimpang. Ya, itu kurang lebih situ. Ya, jadi sayur, buah, rempah, rimpang. 4 hal ini yang usahakan dalam tiap hari masuk dalam tubuh Anda. Termasuk situ madu, kurma, haba sauda itu masuk di situ. Ya. Nah, nanti saya akan kasih panduannya supaya nanti Bapak Ibu bisa lakukan ini tiap hari ya, dan insya Allah nih sangat baik dalam menjaga imunitas tubuh kita ya. Jadi sayur, buah, rempah, rimpang. Apa sayuran dimakan? Ya sesuaikan saja yang cocok untuk tubuh Anda. Pokoknya ada jenis ragam sayuran yang mungkin berwarna orange ya, atau kuning seperti wortel ya, atau kentang ya. Pokoknya makan tuh tak tiap hari ya. Nah, buah-buahan seperti apa buah-buahan? Nah, menariknya ya, bagi orang-orang yang banyak mengalami gangguan-gangguan atau masalah ya ketakseimbangan asam lambung atau pencernaan mereka itu, salah satu yang saya sarankan ya kepada mereka adalah jangan terlalu mengkonsumsi buah-buahan yang terlalu matang gitu ya. Ya terlalu matang ya. Terlalu matang itu yang sudah sangat manis ya, bahkan fermentasinya tinggi sekali ya. Salah satu contohnya kan durian tuh, atau pisang-pisang yang sangat-sangat matang ya, sudah ada bintik-bintik hitamnya itu ya, atau coklatnya itu. Jadi mulai biasakan memakan makanan yang agak-agak sedikit mengkel. Itu sangat baik dalam memberikan makanan buat bakteri tadi ya. Dan salah satu makanan terbaik mereka tadi adalah kurma sebenarnya. Jadi kurma itu termasuk kategori short chain fatty acid atau SCFA. Ya, jadi setiap hari ya, ini pedomannya salah satunya coba usahakan Bapak Ibu makan kurma tiap hari. Ya, karena kurma adalah makanan terbaik untuk mereka. Ya, untuk bakteri-bakteri tadi itu. Dan Nabi sudah jelaskan tentang itu ya, bahwa Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis ya tentang bagaimana memakan kurma ajwa 7 butir tiap hari itu punya efek ya menangkal sihir sampai sore harinya ya. Dan itu sudah pernah saya posting, memang ternyata kurma ajwa itu punya kemampuan untuk dia punya spektrum warna sendiri ya. Itu menariknya kurma ajwa, subhanallah ya. Jadi Bapak sekalian coba mulai biasakan kurma ajwa ya. Kalaupun tidak ada kurma ajwa, kurma biasa saja bisa ya. Kemudian misalkan hari-hari Anda mulai biasakan mungkin yang cocok minum jahe, boleh minum jahe ya, atau ditambahkan kalau biasanya saya itunya ya apa namanya tipsnya itu, atau mungkin apa namanya ya tips lah strateginya itu yang tumbuh di bawah satu, yang ditumbuh di atas satu. Contoh misalkan kan jahe itu kan rimpangan di bawah tuh. Nah ada serai, jahe sama serai gitu loh misalkan. Atau mungkin Anda minum kunyit sama kunyit kan di bawah juga, kunyit sama serai juga boleh tuh ya. Atau mungkin ditambah lagi misalkan kunyit sama cengkeh atau mungkin kayu manis. Anda gabungkan saja yang ada di bawah tanah sama di atas tanah gitu loh. Itu salah satu strateginya. Jadi bisa misalkan kayak kemarin ada yang baca postingan saya di Instagram itu, saya nyebutnya jaku seni ya, jahe, kunyit, serai, jeruk nipis gitu ya. Tapi itu komposisi yang saya buat terus sekalian itu jahenya lebih banyak ya, karena kebanyakan lendir-lendir yang diakibatkan oleh makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari itu bisa dihilangkan dengan dengan rimpang-rimpang yang bersifat hangat atau panas ya. Termasuk salah satunya jahe. Jadi situ porsinya jahe paling banyak. Ada jahenya situ, dan tambahkan serai, tambahkan kunyit sedikit, tambahkan jeruk nipis sedikit sebagai penyedapnya lah, kata seperti itu. Dan itu Masya Allah ya, banyak yang minum itu bukan cuma dapat manfaat dia pencernaannya membaik atau mungkin apa namanya vitalitasnya meningkat, bahkan banyak yang saya dapatkan testimoni dari hampir 4.000 komen di situ itu hamil sekalian minum itu, subhanallah. Jadi kalau kita bicara herbal atau tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan itu tuh Masya Allah ya, kita mungkin berpikirnya oh ini gini-gini, padahal efek atau mungkin dia punya kerja tuh luas sekali, apalagi ditambah dengan orang-orang yang membiasakan mengkonsumsi ya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya, subhanallah ya, seperti itu. Jadi berarti saya boleh dong minum ketumbar, minum aja semakin tiap hari itu Anda beraneka ragam. Sebenarnya kalau saya menyarankan, kalau Anda tidak ada masalah dengan pencernaan atau perut Anda, ubah-ubah saja tiap hari ya. Artinya nggak usah melulu misalkan dokter saya tiap hari minum jeruk nipis ya, tiap hari boleh nggak, ubah aja. Besok
hari ini jeruk nipis misalkan, besok jahe, besok kunyit, besok kencur, ubah-ubah saja. Ya. Kalau mungkin ada beberapa yang tidak cocok dengan itu, ya Anda nggak usah minum. Misalkan ada yang mengatakan, dokter, kalau saya minum kunyit, ya, saya minum kunyit itu saya jadi keliengan, ya nggak usah minum. Ya. Tapi kalau saya minum jahe, enak, udah minum jahe aja. Tapi nanti ganti-ganti, kan seperti jahe kan banyak tuh, jahe, lengkuas, serai, ya, cengkeh, kayu manis, semuanya lah. Ya. Kita bisa asup itu dalam jumlah yang tidak berlebihan. Ya, itu seperti itu.